Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Arifah dari Prodi Fisika Universitas Airlangga. Nomor induk mahasiswa saya 081811333005. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai cara menganalisa secara numerik persamaan diferensial parsial dengan menggunakan 4 jenis metode. Metode yang saya gunakan yaitu diantaranya yang pertama metode Lippmann, yang kedua metode eksplisit, yang ketiga metode implisit, dan yang terakhir yaitu metode Crank-Michelson. Selanjutnya akan saya berikan penjelasan mengenai keempat metode tersebut. Metode yang pertama yaitu metode Lippmann. Metode Lippmann ini digunakan ketika suatu persamaan diferensial itu hanya bergantung pada dua jenis dimensi yang sama. Nah, dapat kita ambil contoh yaitu pada persamaan Laplace. Pada persamaan Laplace ini bergantung pada dua dimensi yaitu dimensi X dan dimensi Y yang sama-sama menunjukkan dimensi posisi. Sehingga persamaan Laplace ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Lippmann. Nah, sebelum melanjutkan untuk proses pemrograman, persamaan Laplace ini kan masih berbentuk diferensial ya. Nah, ini masih berbentuk persamaan analitik. Maka untuk menyelesaikannya dapat dilakukan konversi persamaan Laplace ini dari persamaan analitik menjadi persamaan numerik, di mana persamaan analitik adalah berbentuk diferensial dan persamaan numerik adalah persamaan yang berindeks. Nah, di sini terdapat dua suku. Suku yang pertama yaitu diturunkan terhadap X dan suku yang kedua yaitu diturunkan terhadap Y. Nah, untuk persamaan Laplace sebagai penentuan suhu dapat digunakan variabel U ini diubah menjadi variabel T yang menunjukkan suhu atau temperaturnya. Nah, untuk suku yang pertama, turunan kedua dari T terhadap X kuadrat akan merubah nilai I-nya. Nilai I ini. Nah, untuk merubah nilai I-nya, sedangkan turunan kedua T terhadap Y kuadrat akan merubah nilai J-nya, yang dapat dilihat seperti ini. Nah, yang berubah kan nilai J-nya. Nah, untuk yang X kuadrat itu yang berubah nilai I-nya. Nah, nantinya hasil konversi tersebut dapat disubstitusikan ke dalam persamaan Laplace yang pertama, yang di sini. Nah, untuk itu dihasilkan persamaan berikut ini. Terdapat pada kondisi di mana delta X dibuat sama dengan delta Y, sehingga dihasilkan persamaan berikut ini. Nah, persamaan ini dapat digunakan sebagai lanjutan dari proses pemrograman. Nah, karena persamaan Laplace itu tidak mengandung variabel waktu, sehingga TIJ yang baru dengan TIJ yang sudah ada sama-sama memperbaharui. TIJ perlu diperbaiki dengan TIJ yang baru, sehingga dengan adanya metode Lippmann ini, perlu TIJ relaksasi dengan nilai sebagai pemercepat prosesnya. Nilai relaksasi seharusnya lebih kecil dari 1. Nah, tahap penyelesaian dari analisa persamaan Laplace dengan metode numerik secara singkat didapatkan dengan cara yang pertama adalah menetapkan nilai batas yang selalu konstan dalam iterasi lambda. Dalam iterasinya. Nah, lambda pun juga harus ditetapkan sejak awal. Tahap selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dengan persamaan Laplace dengan menggunakan persamaan ini. Nah, persamaan ini digunakan untuk mendapatkan nilai TIJ yang baru. Nah, dari persamaan ini kemudian nilai TIJ yang baru itu direlaksasikan dengan TIJ yang lama dengan persamaan relaksasi, yaitu persamaan relaksasinya adalah berikut ini. Nah, di mana persamaan relaksasinya terdapat variabel sebagai pemercepatnya, yaitu variabel lambda. Variabel lambda ini menunjukkan variabel
sebagai pemercepat dari proses tersebut. Nah, proses penyelesaian persamaan Laplace ini dengan menggunakan bahasa pemrograman akan dapat dilakukan. Nah, kemudian dari persamaan relaksasi tersebut dapat diiterasikan dan iterasi itu akan berhenti jika nilai persentase errornya diperoleh cukup kecil. Nah, persentase error itu sendiri diperoleh dari persamaan berikut ini. Nah, kemudian masuk ke dalam contoh kasus. Contoh kasus yang pertama dengan diketahui lambda adalah 0,3 dan epochnya garis besar ini dapat dihitung dengan menggunakan metode Lippmann. Selanjutnya, untuk penyelesaian dari kasus tersebut dapat dilakukan skrip penyelesaiannya. Yang pertama, untuk proses penyelesaian persamaan Laplace dengan menggunakan bahasa pemrograman dapat diselesaikan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu melakukan pembersihan layar dan memori dengan menuliskan CLC dan clear all pada Octave. Nah, kemudian yang kedua memasukkan syarat batas. Nah, syarat batas di sini diperoleh dari yang diketahui pada contoh soal. Nah, untuk menginput syarat batasnya, yaitu yang diinput berupa nilai N yang dapat diperoleh tergantung dari soal dan input nilai lambdanya, juga input nilai error dan T yang dianggap bernilai 0. Nah, di sini nilai N sama dengan 5 diperoleh dari titik-titik ini. Titik yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini. Nah, untuk titik-titik tersebut kan ada 5 jumlahnya, maka di sini dituliskan N sama dengan 5. Nah, lambda ini diperoleh dari soal yang diketahui. Nah, kemudian epoch juga dari soal. Nah, kemudian dari input syarat batas tadi dapat dilakukan proses perulangan, di mana melakukannya looping. Nah, looping ini dapat dilakukan dengan memasukkan rumus yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu TIJ, untuk menentukan TIJ yang baru. Nah, TIJ yang baru ini dapat dimasukkan rumusnya untuk diketahui nilai T yang baru. Nah, untuk perolehan TIJ yang baru dapat dilakukan selanjutnya untuk persamaan relaksasinya. Nah, persamaan relaksasi ini dapat dimasukkan pula ke dalam sini untuk diperoleh proses pemercepatan. Nah, proses pemercepatan ini juga menyangkutkan pada TIJ yang baru juga TIJ yang lama, sehingga dimasukkan persamaan relaksasinya sebagai berikut. Nah, kemudian untuk setelah dimasukkannya persamaan relaksasi, dapat diketahui persentase kesalahannya dengan memasukkan nilai absolut seperti ini. Nah, nilai absolut terhadap T baru dikurangi T lama dan dibagi dengan T baru dan dikalikan dengan 100%. Sehingga proses perulangan dapat terjadi dan akan dihasilkan nilai M, juga nilai errornya, dan juga nilai suhunya. Nah, kemudian dari kasus tersebut akan dilakukan running terhadap program yang telah dijelaskan tadi, sehingga didapatkan nilai N-nya kan sama dengan 5, dan lambdanya sebesar ini, epochnya sebesar ini, sehingga T yang diperoleh adalah sebesar ini. Nah, untuk nilai M-nya adalah diperoleh 55, dan untuk persentase kesalahan adalah yang dapat dilihat seperti ini, dan nilai T-nya adalah seperti ini. Kedua adalah metode eksplisit. Metode eksplisit ini berbeda dengan metode Lippmann, di mana perbedaannya terletak pada dimensi yang digunakan pada persamaan diferensial yang diketahuinya, yang akan diselesaikannya. Nah, untuk metode Lippmann kan bergantung pada satu dimensi yang sama. Nah, untuk metode eksplisit ini dapat menyelesaikan suatu persamaan diferensial yang dimana dimensinya itu terdapat 2 jenis dimensi yang berbeda. Seperti contohnya dapat dilihat pada persamaan difusi. Persamaan difusi ini terdapat 2
dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi waktu dan juga dimensi posisi, di mana persamaan difusi ini dapat dilakukan 3 proses penyelesaiannya, yaitu dengan metode eksplisit, implisit, dan Krag-Michelson. Yang pertama akan saya jelaskan untuk menyelesaikan dengan metode eksplisit terhadap persamaan difusi. Nah, persamaan difusi ini kan masih berbentuk diferensial, yaitu masih berbentuk dalam persamaan analitik. Nah, oleh sebab itu dapat didefinisikan untuk kondisi awalnya. Kondisi awal itulah yang merupakan syarat batas yang wajib, di mana jika tidak terdapat syarat batasnya, maka persamaan itu tidak dapat diselesaikan. Harus pula terdapat konstanta-konstantanya yang dapat dilihat pada persamaan berikut ini. Nah, semua kondisi itu adalah syarat supaya dapat dihitung secara numerik seperti perhitungan yang akan dihitung setelah ini. Nah, untuk dapat dihitung secara numerik, maka kondisi awal ini harus disebutkan. Nah, setelah itu dapat dilakukan proses numerik, proses analisa numerik, di mana proses analisa numerik ini yang dilakukan adalah menganalisa DO terhadap X terlebih dahulu. Nah, yang diproses itu yang terhadap X terlebih dahulu. Nah, do X ini akan dikonversi ke dalam persamaan yang berindeks, di mana persamaan yang berindeks ini menunjukkan persamaan numerik dan persamaan diferensial ini menunjukkan persamaan analitik. Maka persamaan analitik akan dikonversi menjadi persamaan yang seperti ini. Nah, untuk do kuadrat U per do X kuadrat dihasilkan persamaan numerik yang seperti ini. Nah, sedangkan untuk do U per do T ini dilakukan konversi biasa, dilakukan konversi seperti biasa, konversi dasar, sehingga dihasilkan yang seperti ini. Dari perolehan konversi tersebut, nilai do U, do kuadrat U, do X kuadrat, dan do U, do T akan disubstitusikan ke dalam persamaan difusi yang pertama. Nah, persamaan difusi yang pertama ini terdiri dari do U, do T, minus K do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 0, di mana ini nanti yang suku kedua dipindah ruaskan ke dalam ruas kanan. Nah, sehingga didapatkan do U, do T sama dengan suku yang kedua. Nah, sehingga diperoleh hasil yang seperti ini setelah disubstitusikan persamaan yang berindeks tadi ke dalam persamaan difusi yang awal, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, dari hasil seperti ini dapat dikonversi, dapat dipindah ruaskan nilai delta T ke ruas sebelah kanan, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Dan terdapat nilai K delta T per delta X kuadrat. Nah, nilai ini menunjukkan nilai lambda, dapat digantikan dengan variabel lambda, sehingga diperoleh hasil yang seperti ini. Nah, hasil ini akan dapat dilanjutkan sebagai proses untuk proses pemrograman. Jika terdapat dua dimensi yang berbeda, di sini dibuat nilai J ini yang menunjukkan nilai waktu, dimensi waktu, dan I yang menunjukkan dimensi posisi. Ini dibuat peletakannya itu berbeda. Yang posisi itu di bawah dan yang menunjukkan dimensi waktu itu yang di atas. Nah, pada beberapa langkah sebelumnya sehingga diperoleh persamaan ini. Nah, untuk nilai lambda sebaiknya lebih kecil nilainya pada proses pemrograman nantinya. Nah, lambda adalah simbol konstanta baru. Jika sudah ditemukan persamaan ini, maka untuk metode eksplisit ini dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yakni penerapan penyelesaian persamaan difusi dengan metode eksplisit ke dalam contoh kasusnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh kasus ini diketahui konduksi panas di sebuah batang aluminium pipih panjang yang digambarkan
sebelah kiri ini. Nah, untuk panjang batangnya terdapat L sama dengan 10 cm, delta X 2 cm, dan delta T-nya adalah 0,1 sekon, koefisien difusi termal atau nilai K-nya sama dengan 0,835 cm kuadrat per sekon, dan syarat batasnya adalah seperti ini. Dan juga diketahui kondisi awal adalah T temperaturnya sama dengan 0 derajat. Nah, ini diselesaikan dengan menggunakan metode eksplisit. Skrip penyelesaian untuk menyelesaikan contoh kasus yang tadi dapat dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan pembersihan layar dan memori dengan menuliskan CLC dan clear all. Kemudian dilakukan input atau memasukkan syarat batasnya. Nah, syarat batas di sini diperoleh dari nilai-nilai yang diketahui pada contoh soal atau contoh kasus yang tertera tadi. Nah, di sini untuk yang pertama adalah nilai N sama dengan 6. Didapat dari mana? Padahal di dalam soal itu tidak ada nilai yang menunjukkan bahwa nilai N itu sama dengan 6. Nah, di sini N sama dengan 6 dapat dilihat dari persamaan ini. Nah, ini kan terdapat titik-titik di mana menunjukkan 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, di dalam proses pemrograman itu tidak ada nilai yang dimulai dari nilai 0. Maka oleh karena itu dapat dikatakan bahwa titik di sini, titik awal titik 0 ini itu adalah titik pertama, yaitu 1 dan dilanjutkan 2, 3, 4, 5, 6 sehingga diperoleh titiknya ada sejumlah 6. Nah, untuk itu nilai N-nya didapatkan N sama dengan 6. Nah, untuk delta T-nya, delta T ini didapatkan dari soal sebesar 0,1 sekon. Dan sedangkan delta X-nya diperoleh 2 cm, di mana delta X ini adalah jarak antara titik 0 ke 2, ini 2 cm, titik 2 ke 4, 2 cm, 4 ke 6, 2 cm, 6 ke 8 2 cm, dan 8 ke 10 2 cm, sehingga delta X-nya dimasukkan 2 cm. Nah, selanjutnya yaitu T sama dengan 9. Dari mana T sama dengan 9 ini? T sama dengan 9 ini didapatkan dari sumbu Y ini. Nah, sumbu Y ini kan menunjukkan nilai T-nya. Nah, nilai T untuk titik yang di sini adalah sama dengan N. T sama dengan N. N sendiri kan nilainya 6. Nah, sehingga T di sini adalah T sama dengan 6. Nah, untuk berikutnya ditambahkan dari hasil T di sini. T di sini kan 6, ditambahkan 1. Maka nilai T di sini sama dengan 6 ditambah 1 adalah sama dengan 7. Begitu pula di sini dan juga di sini ditambahkan 1 dan juga 1 untuk T yang sebelumnya. Nah, untuk T di sini ditambahkan 1 dari T di sini. Nah, T di sini tadi kan diperoleh hasilnya 7, sehingga 7 ditambah 1 adalah 8. Nah, dari T sama dengan 8 ini ditambahkan 1 untuk memperoleh T di sini, maka T di sini diperoleh 8 ditambah 1 adalah sama dengan 9. Sehingga untuk T-nya yang dimasukkan adalah T sama dengan 9. Nah, untuk K di sini adalah K sama dengan 0,835, di mana K ini adalah menunjukkan koefisien difusi termal, di mana koefisien difusi termal ini digunakan untuk mencari nilai lambda yang akan digunakan untuk proses pemrograman selanjutnya. Nah, nilai K ini akan digunakan untuk perhitungan lambdanya, di mana lambda itu adalah nilai K dikalikan dengan delta T dan dibagi dengan delta X kuadrat yang seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini kan nilai lambda ini kan menunjukkan nilai K dikali delta T per delta X kuadrat. Nah, oleh karena itu nilai lambdanya itu didapatkan dari perkalian antara K, yaitu koefisien difusi termal tadi, dan delta T yang diketahui, juga delta X yang diketahui. Sehingga dalam skrip pemrogramannya dapat dituliskan lambda sama dengan K kali delta T per delta X kuadrat ini.
Nah, selanjutnya dapat dimasukkan untuk T dalam kondisi awal. Dalam kondisi awal yaitu T sama dengan 0 derajat Celcius, sehingga dapat dilakukan iterasi, proses iterasi. Nah, untuk selanjutnya dapat dilakukan proses iterasi untuk J sama dengan 0 dan juga J sama dengan J plus 1 hingga persamaan eksplisit diperoleh yaitu TI, J plus 1. Nah, ini persamaan eksplisit diperoleh seperti ini. Nah, proses persamaan eksplisit ini kan setara dengan persamaan yang tadi berada pada dalam kotak yang sebelumnya. Nah, lambda ini kan diperoleh dari K delta T per delta X kuadrat yang sudah dicari sebelumnya. Kemudian akan diperoleh seperti ini proses iterasinya. Nah, selanjutnya dari pemrograman tersebut, dari selesainya proses iterasi dapat dilakukan pembuatan plot grafik, di mana dengan menggunakan fungsi plot untuk menampilkan grafik temperaturnya, sehingga nantinya bisa digunakan untuk menganalisa temperatur pada batang besi tersebut. Nah, untuk plot grafiknya dapat dilihat skripnya adalah seperti ini. Nah, ini untuk figur yang pertama, untuk grafik yang pertama, dan ini untuk figur yang kedua, untuk grafik yang kedua, di mana ini menunjukkan nilai dari posisinya dan ini menunjukkan nilai dari waktunya, di mana I ini menunjukkan posisi dan J ini menunjukkan waktu, sehingga diperoleh grafik dari skrip eksplisit adalah seperti ini. Ini untuk figur yang pertama, ini untuk figur yang kedua. Nah, ini hasilnya agak sedikit lebih kasar. Nah, untuk selanjutnya akan dapat diperoleh hasil yang lebih halus lagi untuk metode selanjutnya, yaitu metode implisit yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk metode yang keempat, yaitu metode implisit, di mana metode implisit ini saya mengambil persamaan yang sama seperti pada metode eksplisit. Persamaan yang akan saya selesaikan, yang saya ambil yaitu persamaan difusi. Mengapa saya mengambil yang sama dengan persamaan sebelumnya pada metode eksplisit? Karena akan saya jelaskan untuk perbedaan atau akan saya bandingkan hasil dari eksplisit dan juga dari hasil implisit. Nah, untuk persamaan ini dapat dilakukan metode implisit juga, karena metode implisit juga dapat dilakukan pada dimensi yang berbeda, yaitu pada dimensi waktu dan juga pada dimensi posisi yang berbeda dengan pada metode Lipman yang harus sama dalam satu dimensi. Nah, untuk itu, untuk dapat dilakukan pemrograman, juga perlu diketahui bahwa ini masih dalam persamaan analitik. Oleh sebab itu, dapat dilakukan seperti halnya metode eksplisit, yaitu dikonversi dari persamaan analitik menjadi persamaan numerik, di mana kondisi awal harus didefinisikan terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk kondisi awal, didefinisikan harus didefinisikan terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena sebagai syarat untuk dapat dijalankannya perhitungan analisa numerik. Nah, analisa numerik ini sedikit berbeda dengan proses analisa numerik pada metode implisit, pada metode eksplisit. Mengapa? Karena pada metode implisit ini yang dihitung adalah J yang diketahui adalah J yang akan datang. Nah, sedangkan untuk metode eksplisit adalah J saat ini. Maka tadi yang di mana untuk metode eksplisit adalah, nah ini adalah J saja. Nah, untuk sedangkan pada metode implisit telah diketahui bahwa proses analisa atau konversi dari analitik ke konversi numeriknya, J-nya sudah J plus 1, karena di sini yang diketahui sudah ada pada J yang akan datang. Nah, I dan J ini menunjukkan I adalah posisi dan J adalah menunjukkan
nilai waktunya. Nah, seperti sebelumnya untuk yang dikonversi menjadi persamaan numerik, yaitu persamaan yang berindeks adalah do kuadrat U per do X kuadrat terlebih dahulu, di mana do kuadrat U per do X kuadrat dikonversi menjadi seperti ini untuk metode implisit. Untuk metode implisit cirinya adalah J plus 1, sedangkan untuk metode eksplisit adalah J-nya hanya J saja. Nah, perlu diingat perbedaannya terletak pada nilai J-nya. Nah, sehingga dari proses konversi ini dapat dilanjutkan untuk proses konversi do U per do T, di mana do U per do T ini dikonversi menjadi persamaan numerik atau persamaan yang berindeks dengan melakukan konversi dasar, yaitu konversi biasa. Nah, sehingga dari hasil konversi tersebut dapat disubstitusikan ke dalam persamaan difusi, di mana diperoleh hasil yang seperti ini. Nah, sehingga sama halnya pada metode eksplisit diperoleh delta T ini dipindah ruaskan kepada ruas kanan sehingga diperoleh seperti ini. Namun perlu diingat perbedaannya terletak pada nilai J-nya. Nah, nilai J ini. Ini ciri dari metode implisit. Nah, untuk K delta T per delta X kuadrat untuk dapat mempermudah proses pemrogramannya nantinya akan dapat digantikan sebagai variabel lambda. Nah, di sini kan J plus satunya ini kan sudah diketahui, namun J saat ini kan belum diketahui. Nah, maka digunakan untuk penyelesaiannya adalah untuk mencari nilai J saat ini terlebih dahulu. Nah, maka untuk itu kan sebelumnya tadi U saat ini sudah diketahui, maka U J plus 1 yang dicari. Nah, ini untuk metode eksplisit. Untuk metode eksplisit kan U ini sudah diketahui, maka yang digunakan untuk mencari UI J plus 1 adalah dengan memindah ruaskan ini ke ruas kanan, sehingga nanti U yang akan datang itu akan diketahui dari metode eksplisit, karena U saat ini sudah diketahui pada metode eksplisit. Nah, sedangkan untuk metode implisit sendiri, itu kan yang diketahui adalah U yang akan datang. Nah, di waktu selanjutnya di tiga posisi yang berbeda ini, I plus 1, I, dan I-1. Nah, ini yang sudah diketahui waktu yang akan datang. Maka untuk itu sebelum dilakukan proses pemrograman selanjutnya dapat ditentukan terlebih dahulu nilai U saat ini. Nah, nilai U saat ini dapat dihasilkan dari ini dengan memindah ruaskan nilai U I J plus 1 sehingga menghasilkan persamaan yang ada dalam kotak tersebut. Nah, dari persamaan yang ada dalam kotak tersebut dapat dilakukan dan dilanjutkan untuk proses pemrograman dan juga dapat digunakan sebagai penyelesaian untuk contoh kasus. Nah, contoh kasus yang kedua ini tidak jauh beda dengan contoh kasus yang ada pada metode eksplisit, di mana metode implisit ini juga diketahui yang seperti ini. Nah, sehingga diketahui panjangnya sama, L sama dengan 10 cm, delta X-nya juga sama 2 cm, delta T-nya sama dengan 0,1 sekon, koefisien difusi termalnya juga K sama dengan 0,835, dan syarat batasnya adalah 100 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius, dan nilai awalnya adalah 0 derajat Celcius. Nah, di sini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode implisit. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu melakukan pembersihan layar dan memori, sehingga yang muncul pada command window nantinya akan bersih dan
akan memunculkan hasil-hasil yang ingin kita tampilkan saja. Nah, untuk membersihkan layar dan memorinya dapat dituliskan clear all dan CLC pada program Octave. Nah, kemudian dari pembersihan layar tersebut dapat dimasukkan dan diinputkan syarat batasnya. Syarat batas ini sama halnya pada metode eksplisit, namun terletak pada persamaannya yang ada pada kotak tadi. Nah, untuk N sama dengan 6 ini diperoleh dari titik-titik yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu titik 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang nantinya sebagai nilai I-nya. Nah, di mana nilai nilai N-nya. Nah, kan dalam pemrograman tidak bisa dimulai dari 0, maka nanti ini sebagai titik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga N-nya adalah sama dengan 6. Nah, untuk delta T sendiri didapatkan dari soal, yaitu 0,1, delta X adalah 2 cm, juga didapatkan dari soal. Dan di sini perbedaannya ada memasukkan syarat batas T ujung A. T ujung A ini temperatur ujung pada titik A, di mana pada titik A adalah 100 derajat Celcius. Nah, ini titik A, ini titik B. Nah, ini titik A menunjukkan temperaturnya adalah 100 derajat Celcius dan titik B menunjukkan T ujungnya adalah 50 derajat Celcius, sehingga dimasukkan T ujung A sama dengan 100 dan T ujung B adalah sama dengan 50. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan nilai lambdanya. Nah, nilai lambda ini juga diperoleh dari K kali delta T per delta X kuadrat, di mana nantinya delta T, delta X ini dapat dari soal dan ini didapatkan dari K. Nah, lambda ini didapatkan rumus seperti ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu nilai ini. Nah, ini menunjukkan nilai lambdanya. Sehingga nilai lambda didapatkan persamaannya seperti ini. Nah, sehingga dimasukkan syarat batasnya seluruhnya. Kemudian di sini ada sedikit perbedaan terhadap proses dengan menggunakan metode eksplisit. Dengan metode eksplisit dapat dilakukan langsung proses iterasi. Nah, di sini ada dilakukan proses matriks. Nah, metode implisit ini lebih rumit dibandingkan dengan metode eksplisit, sehingga nanti hasilnya juga akan berbeda. Nah, proses matriks ini dapat dilakukan proses untuk matriks A, di mana untuk kolomnya adalah seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan sebuah matriks A yang akan dilakukan proses perulangan. Nah, proses perulangannya dapat dilihat di sini, yaitu perulangan pada saat J sama dengan 0, J sama dengan J plus 1, dan untuk proses implisitnya, proses persamaan implisitnya seperti ini, sehingga nanti perulangan ini akan menghasilkan nilai yang diinginkan oleh kita. Nah, setelah proses perulangan selesai, dapat dilakukan proses pembentukan grafik. Pembentukan grafik dengan menggunakan metode implisit. Nah, proses pembentukan grafik ini juga akan memunculkan figur yang pertama dan figur yang kedua, di mana seperti halnya pada metode eksplisit. Nah, hasil perolehan grafiknya untuk figur yang pertama adalah ini, untuk figur yang kedua adalah yang sebelah kanan. Nah, yang tadinya eksplisit itu hanya terlihat grafiknya pada saat yang di sini saja, hanya di sini. Nah, dan ini juga pada metode eksplisit juga hanya terletak di sini. Nah, untuk metode implisit lebih halus lagi,
sehingga hasil yang didapatkan itu semakin terlihat, semakin halus. Nah, ini juga semakin terlihat yang sesungguhnya. Nah, dapat dilihat perbedaannya di antara metode eksplisit dan metode implisit, yaitu metode implisit jauh lebih halus hasil perolehannya, lebih soft daripada eksplisit yang sebelumnya. Nah, ini kan lebih kasar ya hasilnya. Nah, untuk metode implisit, hasilnya itu lebih bagus dan juga lebih soft. Seperti ini. Metode yang terakhir, yaitu metode yang keempat, adalah metode Crank-Nicolson. Metode Crank-Nicolson ini sama halnya pada kedua metode sebelumnya, namun berbeda dengan metode Lipman. Nah, metode ini juga bergantung pada dimensi yang berbeda, dimensi waktu dan juga dimensi posisi. Metode ini digunakan sebagai penyelesaian untuk persamaan difusi atau persamaan yang di mana persamaan tersebut bergantung pada dimensi yang berbeda. Di sini saya mengambil kembali persamaan difusi karena agar dapat dibandingkan perolehan hasil dari metode eksplisit, implisit, juga Crank-Nicolson, sehingga nantinya akan dapat diketahui perbedaan hasil kasar halusnya. Nah, untuk itu, untuk yang pertama yang dilakukan adalah menganalisa atau mengkonversi dari analisa analitik menjadi persamaan numerik, di mana persamaan analitiknya adalah persamaan diferensial dijadikan menjadi persamaan yang berindeks. Nah, untuk persamaan Nicholson ini adalah rata dari metode eksplisit juga metode implisit, di mana metode Crank-Nicolson ini do kuadrat U per do X kuadrat diperoleh dari setengah dikalikan dengan do kuadrat U do X kuadrat dari eksplisit dan ditambahkan dengan do kuadrat U per do X kuadrat dari implisit. Nah, di sini dapat diketahui ya perbedaannya dari nilai J-nya. J ini hanya J saja itu untuk eksplisit dan J plus 1 untuk implisit. Sehingga untuk Crank-Nicolson adalah penjumlahan antara eksplisit dengan implisit dan dibagi dengan 2. Sehingga untuk metode Crank-Nicolson untuk do kuadrat U do X kuadratnya adalah diperoleh seperti ini untuk hasil numeriknya, untuk persamaan numeriknya. Nah, untuk do U per do T-nya adalah dapat digunakan konversi biasa, yaitu dengan menggunakan konversi dasar, sehingga dihasilkan seperti ini. Dari hasil di antara keduanya dapat disubstitusikan ke persamaan awal, di mana do U, do T itu sama dengan ruas ini, suku yang kedua ini. Nah, untuk itu diperoleh hasil seperti ini, sehingga do T ini dapat dipindah ruaskan ke ruas kanan dan nantinya akan mendapatkan K delta T per delta X kuadrat per 2 dikalikan dengan ini. Nah, yang K delta T per delta X kuadrat dapat digantikan sebagai nilai lambdanya sehingga diperoleh persamaan yang ada dalam kotak ini. Setelah pindah ruas dan proses perhitungan persamaan ini diperoleh persamaan yang lebih baik, maksudnya lebih enak untuk dapat diselesaikan. Nah, persamaan ini dapat dilanjutkan untuk melakukan proses pemrograman. Nah, untuk contoh kasus di sini saya mengambil sama halnya pada metode implisit juga eksplisit. Ya, namun di sini dengan diselesaikan dengan menggunakan metode Crank-Nicolson. Nah, syarat penyelesaian untuk skrip penyelesaiannya yaitu yang pertama melakukan pembersihan layar dan memori dengan menuliskan clear all dan CLC pada Octave sehingga nantinya yang ada pada menu command window akan bersih dan dihasilkan nilai-nilai yang hanya
ingin kita tampilkan saja. Kemudian dapat memasukkan nilai syarat batasnya, yaitu syarat batas yang pertama N sama dengan 6 yang didapat dari titik-titik ini 0, 2, 4 ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kemudian delta T dapat dari soal yaitu 0,1 T ujung A sama dengan 100 derajat Celcius dari sini T ujung A, dan T ujung B dapat dari sini yaitu T-nya sebesar 50 derajat Celcius. Dan delta X-nya adalah sama dengan 2. Nilai K, koefisien difusi termalnya adalah 0,835 dan T-nya adalah sama dengan 9. Nah, untuk lambdanya sendiri dapat dihitung sebesar ini, K kali delta T per delta X kuadrat. Nah, untuk kondisi awal pada suhu temperatur 0 derajat Celcius. Nah, setelah dimasukkan proses memasukkan syarat batasnya, maka dapat dilakukan proses matriksnya seperti halnya pada metode implisit. Nah, setelah dari proses matriks ini dapat diperoleh nilai matriks A, sehingga dapat dilakukan proses iterasi, di mana proses ini, perulangan ini akan menghasilkan hasil yang akan kita peroleh dari kasus sebelumnya. Nah, setelah diperoleh ini, diperoleh solusi dari kasus tersebut, dapat dibuat proses plotting grafik, di mana grafik tersebut akan menampilkan juga grafik 1 dan juga grafik 2 yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Di sini sedikit mungkin terjadi kesalahan karena seharusnya untuk metode Krang-Nicholson itu sendiri dihasilkan hampir sama dengan metode implisit yang sedikit halus daripada untuk metode eksplisit. Namun untuk perolehannya ini didapatkan sama dengan metode eksplisit. Mungkin dari saya sendiri untuk skripnya kurang benar untuk yang metode Krang-Nicholson. Untuk itu saya mohon maaf, untuk yang metode Krang-Nicholson hasilnya belum begitu sempurna dan belum mendekati hasil yang sesuai dengan teori. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan saya jelaskan untuk metode untuk perbedaan di antara keempat metode tersebut. Untuk metode yang pertama yaitu metode Lipman, di mana metode itu diselesaikan untuk persamaan diferensial parsial yang hanya bergantung pada lebih dari satu dimensi, namun dimensi tersebut itu sama. Maksudnya dimensinya itu bergantung sama-sama pada dimensi seperti dimensi posisi. Nah, untuk metode eksplisit, implisit, dan Krang-Nicholson ini, metode eksplisit, implisit, dan Krang-Nicholson itu sama-sama digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang dimana persamaan diferensial parsial itu bergantung pada dimensi yang berbeda, yaitu dimensi posisi dan juga dimensi waktu. Nah, untuk itu perbedaan di antara ketiganya adalah terletak pada penggunaannya. Nah, untuk penggunaan yang metode eksplisit digunakan pada J saat ini, maka dituliskan J saja. Dan untuk metode implisit adalah yang diketahui itu J yang akan datang. Dan dicari terlebih dahulu J yang saat ini. Nah, untuk eksplisit ini digunakan yang J saat ini, yang diketahui adalah J yang saat ini untuk mencari J yang akan datang. Sedangkan implisit yang diketahui J yang akan datang dan dicari terlebih dahulu J yang saat ini. Nah, untuk metode Krang-Nicholson ini adalah rata di antara eksplisit dan implisit. Jadi, eksplisit, penjumlahan eksplisit dan implisit ini dan dibagi dengan 2 adalah merupakan metode Krang-Nicholson. Sehingga untuk masing-masing ini yang hasilnya adalah
lebih baik atau lebih smooth yaitu terjadi pada metode implisit seperti yang dijelaskan sebelumnya dan dibandingkan hasil yang diperoleh sebelumnya. Metode implisit meskipun lebih rumit namun hasilnya itu lebih halus dan lebih smooth dibandingkan dengan metode eksplisit. Metode eksplisit ini jauh lebih kasar daripada metode implisit untuk perolehan hasilnya. Nah, untuk metode Crank-Nicolson, mohon maaf karena di sini mungkin ada terjadi kesalahan pada skripnya sehingga diperoleh hasil yang sama seperti eksplisit. Yang seharusnya metode Crank-Nicolson ini juga lebih halus seperti halnya metode implisit. Namun di sini mungkin terjadi kesalahan seperti itu dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga bermanfaat dan juga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.